Shalom, salam jumpa lagi dengan saya Michelle Wonwa di dalam program Prophetic Eyesight Special. Kali ini saya kembali lagi dengan Bapak Timothy Parengkuan. Shalom juga. Kami akan membahas saat ini khusus tentang prophetic ministry. Pelayanan profetik atau pelayanan kenabian seringkali banyak disalahartikan oleh orang percaya saat ini. Iya. Apalagi pelayanan ini sangat berhubungan dengan dimensi roh yang di dalamnya tentu tidak ada batasan yang jelas. Sehingga banyak sekali terjadi penyimpangan, penyesatan yang terjadi dan pada akhirnya menimbulkan kekacauan di dalam pertumbuhan orang percaya itu sendiri atau tubuh Kristus atau gereja pada umumnya. Iya. Padahal jika kita melihat dari firman Tuhan jelas sekali dapat terlihat perbedaan antara dimensi roh yang berasal dari Tuhan dan yang bukan. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya apakah yang dimaksud dengan pelayanan profetik yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Pelayanan profetik itu sebenarnya sudah dimulai di dalam persekutuan jemaat mula-mula. Di situ kalau kita lihat bahwa Paulus sendiri ketika dia menangkap sebuah misteri. Jadi kalau istilah pelayanan profetik sendiri adalah pelayanan yang mengungkapkan misteri Tuhan. Karena kalau kita perhatikan nabi-nabi di dalam perjanjian lama, mereka banyak menerima hal-hal yang sifatnya misteri Tuhan. Mereka banyak menerima simbol-simbol, pernyataan-pernyataan. Kalaupun mereka bernubuat tentang satu hal yang memang harus dilepaskan, dinubuatkan, tetapi kemudian harus diartikan ketika Yesus telah dimuliakan. Nah, jemaat mula-mula ketika mereka bersama-sama dengan murid-murid Tuhan, para rasul, mereka mulai mengupas apa yang namanya rahasia Kristus itu sendiri. Jadi pelayanan profetik itu sendiri bukanlah sebuah hal-hal yang biasa diketahui oleh kebanyakan orang-orang, kebanyakan gereja atau para pendoa yang berhubungan dengan dimensi roh. Tapi sebenarnya yang paling tepat pelayanan profetik itu adalah kelanjutan dari apa yang sudah dimulai oleh rasul-rasul, dipimpin oleh Rasul Paulus, yang adalah menyingkapkan yang namanya misteri Kristus yang ada pada nabi-nabinya di zaman dahulu. Nah, arti kata profetik sendiri kan dari asal kata prophet, nabi. Profetik, hal-hal yang bersifat kenabian. Artinya hal-hal yang bersifat misteri. Jadi bagaimanakah hal-hal yang bersifat misteri itu dikupas? Maka itu harus lewat kacamata dari penebusan Yesus Kristus. Jadi melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan misteri, rahasia Tuhan yang tidak terpahami, itu harus bisa diungkapkan ketika Kristus dimuliakan. Kan ada juga ayat yang kita lihat di dalam Yeremia pasal 33 ya. Kita semua tahu Yeremia 33 ayat ketiga dikatakan, datanglah kepadaku maka aku akan memberitahukan. Ini dikatakan Yeremia 33:3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, hal-hal yang tidak terpahami ini adalah hal-hal yang harus diungkapkan. Tetapi itu baru bisa diungkapkan ketika Kristus itu dimuliakan. Nah, hal-hal ini berbau kenabian, berbau profetik. Paulus yang sudah menerima perjumpaan dengan Tuhan itu, kemudian dia mulai mengupas hal-hal yang sifatnya misteri tadi atau sifatnya kenabian. Nah, akhirnya itulah yang dikenal dengan prophetic ministry. Oh, oke. Berarti ini bisa dikatakan menjawab juga bagi sebagian orang. Ya. Menganggap bahwa zamannya para nabi itu sudah selesai itu, Pak. Jadi sepertinya kayaknya dari kitab Kejadian sampai Wahyu mereka menganggap bahwa itu semua udah selesai gitu. Mereka ada sebagian juga menganggap bahwa nggak perlu lagi pelayanan kenabian atau mereka tidak mempercayainya. Itu berarti sudah menjawab yang pemahaman seperti ini ya, Pak. Begini, pelayanan kenabian sampai hari ini masih ada. Tetapi harus kita bedakan nabi-nabi yang Tuhan percayakan ya, yang Tuhan percayakan untuk menulis ya peristiwa-peristiwa yang akhirnya dicatat, disahkan menjadi Alkitab. Itu nabi-nabi yang memang dipilih, dilantik oleh Tuhan untuk mereka menerima misteri Tuhan itu sendiri. Itu sudah selesai. Kalau yang untuk menulis lagi, tetapi nabi-nabi perjanjian baru sampai sekarang masih ada. Itu mereka yang terus akan menyingkapkan dan meneguhkan apa yang sudah
Sudah tertulis itu. Sudah tertulis itu yang sudah diterima oleh nabi-nabi perjanjian lama. Nabi-nabi sekarang itu sebenarnya tidak ada hubungannya lagi dengan penulisan Alkitab, tidak ada hubungannya lagi. Tetapi nabi-nabi perjanjian baru itu ada hubungannya untuk kemudian melanjutkan. Karena begini, Tuhan memanggil setiap orang-orang itu dengan panggilan yang berbeda. Nabi-nabi sekarang, nabi-nabi zaman akhir atau nabi-nabi modern, nabi-nabi akhir zaman, itu adalah nabi-nabi yang meneruskan untuk menyingkapkan apa yang sudah tertulis. Mereka tidak ada lagi hubungannya dengan menulis kitab yang baru, tidak ada hubungannya. Tidak ada, tapi hanya meneguhkan, melepaskan apa yang pernah dilepaskan dengan tentunya dari kacamata penebusan Yesus Kristus. Nabi-nabi modern tidak bisa lagi melepaskan pewahyuan di luar, nggak bisa. Itu sudah ditetapkan, dilantik oleh Tuhan sendiri. Karena sebenarnya ujung-ujungnya adalah pernyataan Yesus Kristus, the revelation of Yeshua. Nah, itu dia maksudnya. Ya, betul. Nah, pertanyaan berikutnya ini, Pak. Nah, di dalam kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 29 itu banyak sekali kita tahu bahwa di hari-hari terakhir, di hari-hari kedatangan Tuhan, itu hari Tuhan dibilang di situ dikatakan Roh Kudus akan tercurah gitu. Kalau bisa dibilang generasi lah, atas generasi, atas taruna, atas anak-anak, atas banyak sekali di situ dikatakan di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Nah, atas perempuan, laki-laki, dan tadi yang Bapak jelaskan adalah mengenai mereka yang mempunyai jubah nabi. Nah, ini bagaimana Pak? Apakah bisa dikatakan bahwa di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, menjelang hari Tuhan itu, generasi yang dipenuhi dengan Roh Kudus ini adalah generasi yang memang Tuhan sedang bangkitkan, atau dengan kata lain adalah generasi profetik yang sedang Tuhan munculkan hari-hari ini? Iya, Yoel 2 ayat 28 dan 29 itu Yoel sendiri bernubuat. Di hari-hari terakhir ada orang-orang yang akan mendapat mimpi, kemudian mereka akan bernubuat. Tetapi waktu mereka bernubuat, karena Tuhan kan Dia yang mengatur semuanya. Betul. Dia yang menata semuanya. Dia memberikan tatanan itu semua. Dia memberikan batasan-batasan. Jadi buat Yoel 2 ayat 28 29, mereka ini harus, orang-orang yang akan muncul di akhir zaman harus dipertajam. Supaya karena gini, ini adalah panggilan yang Tuhan sediakan buat orang-orang di akhir zaman. Mereka akan melepaskan nubuatan-nubuatan, tapi nubuatan hidup mereka harus terlebih dulu diselaraskan supaya mereka punya fondasi yang jelas, sehingga tidak akan menyimpang. Kenapa banyak orang menyimpang, bernubuat menyimpang? Karena mereka tidak diajar, karena mereka tidak dibawa kepada satu tatanan yang benar. Maka itu, kalau kita lihat di ayat yang lain yang berhubungan dengan ini generasi yang akan datang, di dalam Efesus 2 ayat yang ke 20, Efesus 2 ayat 20, ini kan dikatakan, ini Paulus berkata begini, nanti ada orang-orang anggota kudus yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, ini fondasinya. Fondasinya adalah pewahyuan Yesus Kristus itu sendiri, dengan diawasi oleh orang-orang yang bergerak di dalam pelayanan nabi itu sendiri dan pelayanan rasul itu sendiri. Sehingga nanti orang-orang ini ketika mereka mulai menyampaikan pernyataan atau nubuatan, mereka itu diajar supaya koridornya jelas. Di atas pewahyuan Yesus Kristus, di atas Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Itu kan harus diajar. Oke. Berarti ada koridor, ada rule gitu ya, ada rule of game-nya gitu yang mesti mereka perhatikan ya, supaya tidak terjadi kekacauan. Nah, berarti ada perbedaan jelas ya Pak ya, antara mereka yang bisa dikatakan di mana Roh Kudus tercurah bagi orang-orang kudus di akhir zaman ini, dengan mereka yang berada di dalam jubah kenabian gitu Pak. Iya, orang-orang yang Tuhan lantik sendiri, yang memiliki jawatan nabi itu sendiri, itu mereka punya tanggung jawabnya berbeda dengan orang-orang percaya pada umumnya. Orang-orang percaya pada umumnya seperti yang tertulis di Yoel 2 ayat 28-29. Nah, orang-orang yang ada jawatannya ini, mereka punya tanggung jawab adalah mereka harus terus mengawasi. Karena memang pasti ada perbedaannya. Orang-orang yang terpanggil di dalam jawatan sama orang-orang benar ketika mereka bernubuat, tentu ada arahannya. Nah, sekarang ini permasalahan yang kita hadapi adalah begini. Di negeri kita sendiri belum ada pengajaran yang tepat
tentang pelayanan profetik itu sendiri. Belum ada pengenalan tentang apa sih prophetic ministry itu sendiri. Kebanyakan yang saya tahu, yang saya keliling, kalau orang berbicara tentang profetik, yang saya tahu ya, mereka cuma berhubungan dengan pendoa syafaat, dengan apalagi pujian penyembahan, tetapi tidak diberikan pengarahan, pengertian apa itu prophetic ministry itu sendiri, dan apakah koridornya, batasan-batasannya. Dan saya lihat bahwa di negeri kita ini pengertian, pemahaman, training, pelajaran tentang hal ini belum semua, belum dibagikan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di negeri kita ini orang-orang percaya belum bisa melihat orang-orang yang ada di dalam jawatan tertentu di dalam Kristus, yaitu ada nama jawatan guru, ada yang namanya gembala, ada lagi penginjil, ada rasul dan nabi. Karena kurangnya pemahaman ke arah itu, maka ya negeri kita ini bisa saja terjadi kekacauan gitu. Yang saya pikir ini perlu harus ditata kembali. Kita tidak boleh takut ya. Kita tidak perlu khawatir untuk kita melepaskan kebenaran ini, bahwa prophetic ministry itu jangan ditahan. Orang-orang yang dalam Yoel 2 ayat 28 dan 29 itu ada. Mereka sedang bermunculan, tapi mereka harus diarahkan supaya mereka waktu mereka diarahkan, mereka bisa menerima apa yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Tujuannya supaya mereka saling membangun satu dengan yang lain. Saling membangun, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mendoakan. Dan memang harus ada orang-orang yang mengarahkan mereka. Harus ada mentor-mentor rohani mereka. Harus ada figur-figur yang untuk mereka lihat. Sehingga apa? Talenta atau apa yang Tuhan taruh dalam hidup mereka itu terjaga dan diaktifkan. Karena itu kan Yoel 2, 28, 29 merupakan nubuatan dari kitab Yoel, Nabi Yoel. Itu harus terjadi. Begitu. Jadi harus ada orang-orang yang berani memunculkan kebenaran ini, pengajaran ini, bahwa prophetic ministry itu ada. Prophetic ministry, orang-orang prophetic itu ada. Jadi jangan takut dengan orang-orang prophetic, jangan takut dengan prophetic ministry. Itu harus diarahkan, itu harus dibina, dibimbing supaya mereka juga tajam dan mereka saling mendoakan dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Iya. Nah, kalau kita tadi ada ayat yang tadi Bapak sudah singgung di Efesus 2 ayat 18 sampai 22 maupun juga di Efesus 4, itu jelas sekali bahwa sebenarnya pelayanan profetik atau orang-orang yang bergerak di dalam pelayanan profetik ini sebenarnya kan sudah jelas sekali Paulus mengatakan bahwa itu semuanya untuk menjadikan kita semakin serupa gitu, serupa dengan Kristus, masuk di dalam kedewasaan yang penuh dengan Kristus. Sebenarnya itu udah sangat clear ya Pak ya. Tetapi berarti benar yang dikatakan Bapak, mereka yang bergerak di dalam pelayanan itu, atau mereka yang suka berada di dalam dimensi pimpinan Roh Kudus itu, nah di dimensi roh itu mereka harus ada di dalam satu mentoring yang jelas, fathering yang jelas gitu ya Pak. Kalau orang-orang yang tidak dibawa bimbingan, makanya kita bisa lihat kekacauan di dalam prophetic ministry itu sendiri. Orang-orang yang belum matang, tetapi mereka langsung memasuk. Karena begini, setan kan juga melihat. Betul. Setan juga melihat orang-orang haus dan lapar karena itu. Dan kalau tidak ada binaan, kalau ada tuntunan, tidak ada bimbingan, akhirnya orang-orang yang punya potensi, ya karena tidak ada bimbingan, itu bisa ditur ya, dirubah. Akhirnya apa? Setan mengendalikan orang itu, dan kita lihat banyak pelayanan-pelayanan profetik yang berjatuhan. Banyak orang-orang yang hancur hidupnya. Kenapa? Karena tidak dibina, tidak diarahkan, tidak dipulihkan. Apalagi orang-orang yang bermasalah di dalam karakter. Orang-orang yang bermasalah dalam karakter, kemudian mereka punya cikal bakal itu ya, cikal bakal benih profetik itu, tetapi masih bermasalah di dalam karakter mereka. Kemudian tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang memulihkan orang itu. Akhirnya apa? Orang itu melesat naik dan akhirnya membuat kekacauan di mana-mana. Kita sudah lihat itu. Akhirnya apa? Pesan yang sesungguhnya ditangkap oleh tubuh Kristus, yang sebenarnya menguatkan, menghiburkan, mengarahkan setiap orang, akhirnya apa? Mentah lagi. Dan ini dia, akhirnya tubuh Kristus tidak bisa lagi melihat bahwa pelayanan profetik itu ada, jawatan nabi itu ada. Kenapa? Memang setan mau semua ini menjadi rancau, menjadi kacau gitu. Karena memang setan tidak mau orang-orang percaya masuk di dalam perjalanan bersama dengan dia. Semakin hari semakin tajam, semakin peka. Nah, setan tidak mau akan hal itu. Iya, kalau tidak ada bimbingan, kalau tidak ada pelatihan, ya kita lihat banyak benih-benih yang bagus sebenarnya. Ya, akhirnya hancur.
Iya, seringkali kalau menurut pengamatan saya, mereka yang biasa yang berjalan di dalam pelayanan profetik ini, seringkali kan karena mereka merasa bahwa saya sudah dengar suara Tuhan. Nah, dia merasa bahwa oh ya, saya nggak perlu lagi mentoring, nafadring. Ini menjadi masalah juga ya Pak ya. Seringkali dia merasa bahwa apalagi dia tidak bisa melihat bahwa ada sesuatu yang harus dibereskan di dalam dirinya gitu. Ketika dia merasa bahwa dia mendengar suara Tuhan terus dia langsung bernubuat, ini akan bisa menimbulkan kekacauan. Ya, makanya harus ada orang-orang yang terpanggil untuk karena itu. Karena yang namanya mendengar suara Tuhan, mana ukurannya? Kalau menurut saya, mendengar suara Tuhan ukurannya adalah firman logos ini. Firman logos ini harus kita tahu, kita harus dibangun berakar di dalam Kristus. Kebenaran yang sudah menjadi logos, firman yang sudah dibukakan, itu harus bagaimana kita memahami hal-hal yang tersirat sebelum yang tersurat, yang menjadi logos, yang menjadi dasar yang sesungguhnya tidak dibangun, atau orang tidak memberi diri dibangun di atas kebenaran itu. Nggak bisa kalau cuma mengandalkan hal-hal yang ya, makanya saya lihat banyak sebenarnya orang-orang punya benih ke arah sana, tetapi mana para mentor, mana para bapak-bapak rohani, mana figur-figur yang mau melihat ke sana. Mana seharusnya orang-orang itu diterima, lalu mulai diajar, dibimbing, dilatih mereka, dipulihkan mereka supaya mereka menjadi seperti yang Tuhan mau dan menggenapi Yoel 2 tadi. Oke, kalau berbicara tentang pelayanan profetik, ini kan berarti ini kita semakin dalam nih Pak. Kalau kita berbicara tentang pelayanan profetik, ini kan sebenarnya selalu akan berkaitan dengan yang namanya Roh Kudus, gitu. Dimensi roh. Nah, kita memang sudah tahu di dalam kitab Injil, Yesus sudah menjelaskan bahwa peranan Roh Kudus 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kira-kira kalau menurut Bapak sendiri, poin utama dari peranan Roh Kudus di dalam pelayanan profetik ini apa sebenarnya Pak? Kan di dalam Yohanes ya, berapa itu? 14 dikatakan gini. Kalau Roh Kudus datang itu roh kebenaran, spirit of truth. Roh kebenaran itu datang, pertama dia akan mengingatkan kepadamu apa yang sudah aku katakan. Number one, dia akan mengingatkan kepadamu apa yang sudah aku katakan. Kemudian baru akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi begini, peranan Roh Kudus mengingatkan apa yang sudah dikatakan. Berarti ini dia logos tadi itu. Ketika kita betul-betul mau bergerak secara profetik, pasti Roh Kudus akan mengajar kita untuk kita betul-betul berakar, dibangun dari apa yang Yesus sudah ajarkan. Jangan buru-buru kemudian kepada hal-hal yang akan datang, nggak bisa. Hal-hal yang dikatakan tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang mengingatkan. Ada lagi ya, selain Yohanes 14, Yohanes 14. Dia akan mengingatkan kepadamu apa yang sudah kukatakan kepadamu. Jadi harus yang sudah dikatakan, yaitu ini firman Tuhan ini, Alkitab ini berbicara tentang firman yang sudah terbuka, firman yang sudah menjadi Alkitab, itu akan diajar oleh Roh Kudus sebelum kita memahami hal-hal yang tersirat itu tadi. Jadi peranan Roh Kudus tentu penting. Kalau enggak kita nggak bisa, karena Roh Kudus itu akan mengajar kita tatanan, akan mengajar kita langkah demi langkah, bagaimana hidup kita terlebih dahulu, bagian dalam hidup kita yang perlu dipulihkan itu yang mana, beri diri kita dipimpin kemudian dipulihkan, baru dia akan membawa kita kepada hal-hal yang tidak terpahami. Tapi apa yang sudah dibukakan itu harus diberitahukan dulu terlebih dahulu supaya kita selaras atau tidak. Kalau kita selaras dengan firman yang sudah dibukakan, baru Roh Kudus akan, karena Roh Kudus itu tidak sembarangan. Roh Kudus itu pasti tahu bahwa ada orang-orang yang perlu berakar dulu di atas firman yang sudah dibukakan. Ya, ada yang sudah kemudian akan dipersiapkan untuk masuk kepada hal yang tidak terpahami. Jadi Roh Kudus tahu persis. Jadi betul, kita ini kalau tidak berjalan bersama Roh Kudus, jangan ngomong profetik. Sebab kalau kita tidak berjalan bersama Roh Kudus, percuma saja, kita tidak akan bisa mengerti. Berjalan bersama Roh Kudus berarti dengan firman Pak ya, itu mesti clear. Roh Kudus selalu akan mengajarkan firman yang sudah dikatakan, dikatakan. Dialah yang akan mengajarkan sesuatu kepadamu dan akan mengingat kamu akan semua yang telah Nah, itu dulu dong. Baru untuk menyikapkan hal-hal yang misteri tadi.
Iya, ini berarti ada beberapa poin ini yang mungkin bisa saya simpulkan bahwa pertama adalah berbicara tentang pelayanan profetik tidak hanya berbicara tentang dimensi roh, Iya. tetapi juga tetapi lebih poinnya Makanya adalah orang tentang kebanyakan kalau ngomong pelayanan profetik itu berkaca dimensi kepada roh. dunia Iya, roh betul, itu sendiri. Kalau udah masuk kepada pemahaman tentang dunia roh, mana batasannya, Betul. mana protokolnya, ya, betul. mana batasannya, mana koridornya, mana fondasinya. Betul. Nah, kan nggak bisa kita mau masuk ke dalam dimensi roh atau dunia roh, nggak bisa. Kita harus tahu dulu logosnya, apa yang sudah dikatakan, baru kita masuk kepada Allah yang tidak terpahami. Iya, jadi lebih kepada penyingkapan dari firman yang sudah tertulis ini melalui kacamata penebusan Iya, Yeshua. iya, Gitu. betul. Kemudian yang kedua juga tadi yang sempat Bapak singgung tadi bahwa ketika mereka berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, berarti itu bukan hanya sekedar berbahasa roh atau karunia roh, tapi juga di dalamnya ada firman. Ada firman. Iya, iya. Bapak mungkin bisa menyimpulkan dari pembicaraan kita Nah, kali ini. karena saya yakin setiap orang percaya, setiap orang percaya punya cikal bakal ke situ. Yes. Setiap orang percaya, karena Yoel 2 ayat 28 dan 29, tua muda itu punya cikal bakal ketika roh Tuhan turun atas mereka. Mereka akan mendapat mimpi-mimpi kah, mereka akan bernubuat. Jadi setiap orang punya cikal bakal ke arah sana, tidak ada batasannya. Itu sebabnya kami buat satu materi yang namanya prophetic training untuk mereka yang betul-betul rindu dan tahu untuk masuk di dalamnya. Yang sudah waktunya setiap orang percaya harus tajam. Spiritnya harus tajam sehingga mereka tidak akan terombang-ambing, tapi mereka akan berjalan dengan tepat, dengan jelas, kemudian dibangun di atas kebenaran firman yang dibukakan itu sendiri. Karena Rasul Paulus mengawali jemaat mula-mula dengan membagikan namanya rahasia Kristus, dan rahasia Kristus itu hanya bisa dikupas dari paradigma profetik. Wow, yes. Kita kali ini berbicara cukup panjang lebar mengenai pelayanan profetik yang selama ini mungkin bagi banyak orang percaya kayaknya seperti alergi gitu ya. Ya, jangan ragu, jangan takut. Iya, karena di dalamnya sebenarnya seperti di dalam kitab Efesus ya Pak ya, bahwa itu sebenarnya membawa kita kepada pengenalan kepada Kristus, bertumbuh semakin lebih dewasa gitu ya di dalam Kristus. Demikianlah program kami, perbincangan kami pada siang ini dalam program Prophetic Eyesight Special. Jangan lupa juga untuk mensubscribe atau like dari YouTube kami, YouTube Timothy Parengkuan Official. Nantikan episode-episode kami berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.